Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifasya Amalia dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang networking models. Networking models, outline konsep TCP atau IP model, encapsulation dan decapsulation, name of TCP atau IP messages, fuzzy layers model. Konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendors dapat saling berkomunikasi dengan open standards networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Konsep Paper of Fun Networking Model exists. Each vendor reached their own networking models on 1974 IBM Rich System Architecture Networking SNA. Other vendor also reached their own networking model after open networking model exists. Each vendor username networking model then can communicate reach each other. TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real network TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. TCP atau IP Application Layer. Application Layer berfungsi sebagai antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti THTTP, VoP3, SMTP, SMAP, SSH, DSB. Encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Masih model konsep. Untuk yang saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena untuk dari sisi perkembangan protokol atau modelnya TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami.
Sebelum networking, model itu ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor dari itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO oleh OSI internasional. Organi Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Inter Interconnection atau bisa disebut juga OSIS Seven Layer Model. IP address dan subnetting. OSI model layers. Terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. Application layer, presentation layer, session layer, transfer layer, network layer, data link layer, physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Over layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 1-5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.